Yakuza. Atang. Yakuza. Oke, perhatian, tenang. Ya, balik. Sedang masuk dulu. Sampai. Oke, ulang. Hitungan 3. 1, 2. Yakuza. Sini lagi. Yakuza. Yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Suku Sara, singkatan dari Sara, bicara rambut Sara. Suku Agama dan rambut. Sarap, suku agama dan rambut putih. Ya. Sekretaris. Udah anak muda tuh. Anak muda. Siapa namanya? Siapa namanya? Sudah harus Pak, boleh tampil. Ya. Boleh tampil. Ya boleh. Kita mendorong saya dari belakang. Kita tukar-menukar ide ya. Bukan tukar-menukar pikiran. Karena kalau ada pikiran yang kurang waras, tiap hari pakai tukar-tukar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang pertama terima kasih teman-teman telah bergabung dalam komisi lingkungan hidup dan bencana ya. Bencana. Pertama kita harus pahami dulu bahwa lingkungan hidup itu adalah salah satu pilar ya dalam pembangunan. Jadi kalau kita analogikan seperti segitiga, maka pembangunan itu akan begini. Yang satu kita sebutkan dengan economic growth, pertumbuhan ekonomi. Yang ke kiri itu disebutkan dengan social justice, keadilan sosial. Nanti yang ke kanan itu disebutkan dengan environmental friendly. Jadi lingkungan ada di sini. Yang di tengah-tengah itu yang orang kenal dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Yakuza. Jepang. Yakuza Jepang. Oke, sekarang Yakuza. Sini Lestari. dengar ya. Jawabnya Yakuza yakin usaha sampai. Oke, kedua. Ulang. Ya, serius sudah kan, serius. Ulang. Sini lagi. Yakuza yakin usaha sampai. Yakuza dari Jepang. Sini lagi. Oh, di komisi. Nah, konsep yang baru sekarang memandang Diskusi. pembangunan itu Oh, di komisi. dua hal yang sangat penting untuk kita yang bersananya. Development should respond community need. Pembangunan harus menjawab kebutuhan masyarakat. Oke? The second. Berapa produksi YouTube channel di sini? Oh, ya. Okay, the second one, development on sensitive of disaster. Oke, jadi pertama ya, pembangunan itu harus menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua, pembangunan itu harus sensitif kepada bencana. Bencana itu natural disaster, bencana alam, dan social disaster. Bencana sosial yang kita kenal dengan konflik itu. Nah, yang terakhir, kalau kita lihat ini semua ini, kita tarik masuk ke Indonesia, terus makin masuk lagi ke Sulawesi Tengah, maka kita harus lihat tentang gambaran tentang Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu punya ciri-ciri. Oke. Yang pertama, negerinya itu bergunung, mountainous, bergunung. Itu mungkin hanya 40% yang rata. Kemudian yang kedua, Sulawesi Tengah itu disentuh oleh tektonik. Sesar. Hampir semua kawasan itu ada sesar-sesar yang sangat kuat sekali. Yang ketiga, Sulawesi Tengah itu dominasi
curah hujannya sangat tinggi, hanya palu saja. Nah sekarang itu malah sudah keseringan, jadi di atas 2.000 sampai 3.000 milimeter per tahun. Jadi coba lihat kita punya 3 gunungnya bergunung, yang kedua adalah precipitation atau curah hujan, dan yang ketiga adalah tektonik, jadi sesar. Tiga-tiga ini dia bersatu di Sulawesi Tengah. Jadi itu aspek yang sangat rawan sekali. Satu-satunya yang membuat dia menjadi stabil itu adalah hutan. Ya, itu gambaran tentang Sulawesi Tengah. Jadi atas dasar ini maka kita pakai untuk melihat apapun yang kita lakukan di Sulawesi Tengah ini harus mendasari apa yang menjadi real situation yang kita punya. Sehingga saya agak ngeri juga, ngeri-ngeri sekali pada waktu mendengar Bupati bilang bahwa ada 4.000 hektar cetak sawah. Itu tidak selalu menggembirakan. Oh iya. Sepanjang Hutan habis. kita melakukannya dengan bagus. Melakukan dengan bagus itu artinya mungkin daerah-daerah yang harus hati-hati berkaitan dengan kawasan-kawasan hutan. Ya. Pertama, country ya. Forest is a mother of agriculture. Hutan itu adalah ininya pertanian. Kalau kita buka hutannya hanya untuk kepentingan pertanian, maka kita akan menanam kekosongan. Itu yang harus ada dalam mindset. Sehingga orang jangan tepuk tangan, kita akan membuka sawah besar itu. Tapi harus hati-hati. Bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Yang kedua, jaga sawah yang sudah ada. Tingkat produktivitasnya untuk tidak pindah. Oke, itu sekedar gambaran secara umum kepada kita semua untuk masuk. Ada sudah di share oleh Pak Parman di bagian itu apa namanya itu lingkungan itu kita lihat sama-sama ya. Yang terakhir kalau kita hubungkan dengan Tony punya poin tadi itu yaitu baby boomer ya, manusia yang banyak, apa istilahnya itu Gen Z. Iya, generasi yang tumbuhnya sangat cepat. Ingat demografi itu diingatkan oleh Rasulullah sangat keras dalam Quran. Kamu nanti satu waktu Hadisnya. bonus demografi itu diingatkan oleh Rasulullah dengan sangat kencang. Yang pertama dia bilang begini, kamu nanti satu waktu sama seperti orang merebut, kondisimu sama seperti orang merebut makanan di meja makan, atau kondisimu satu waktu akan sama dengan buih yang ada di lautan yang dibawa arus kemana-mana. Lalu sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit ya Rasulullah? Dia bilang kamu, nadea kamu banyak sekali kamu, tapi kamu tidak bermutu. Kayak buih. Ya, saya buih. Nadea. Nah, yang terakhir sekali adalah mau apapun kalian tanpa makanan kita tidak bisa bikin apa-apa. Karena itu maka lingkungan tujuan besarnya itu adalah menyelamatkan makanan kita. Karena itu saya sudah pesan. Ya, sebentar kita 5 kilo tadi jeruk dari karena itu bisa berhubungan dengan entrepreneurship. Dan saya ada dua pagi ini yang saya lakukan, membeli orang menjual ini di sini ada ini dan kita keluarkan. Ya, di spirit kita untuk memberikan sedikit untuk alam, insya Allah baliknya kepada. Kalau bicara makanan tadi saya lewat ke toilet sosial Pak. Iya. Makanya kita harus ada mata-mata yang cek di luar bagaimana kesiapan makanan di luar. Oh, narasa. Bisa dipindahkan langsung dipindahkan di sini. Tapi orang baca lampu di catat ini. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketua. Ya, Pak Ketua. Ketua kiri Jangan Sarah itu ya. untuk meneruskan proses kita. Kemudian sekretaris ini ada di nanti output kita itu adalah poin-poin. Ya, sudah di-share tadi oleh Pak. Output kita adalah poin. Jadi tadi kita ada lagi satu yang sangat berbahaya yaitu dari seluruh Indonesia ini kita termasuk salah satu yang eksploitasi sumber daya alamnya itu ekstraktif sangat kuat sekali. Tambang. Itu orang bilang di Palu ini seluruhnya itu emas. Hanya ada Mbak itu di Tondok Tinggi. Yang lain ini emas. Emas semua. Morowali dan sebagainya. Itu hancuran-hancuran. Gali. Itu menjadi perhatian kita bersama-sama. Galian C. Ya. Galian cewek. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ci. Tadi sudah diantarkan oleh Kanwar Sanadi ada beberapa
hal yang menjadi penting harus kita bahas melihat kondisi dari geografi kita. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan isu-isu lingkungan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Nah, kalau Tidak fokus bisa. saya gugup. Jadi dalam beberapa hal pokok tadi sudah diantarkan oleh Kang Sangaji bahwa aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, melihat kondisi Sulawesi Tengah yang saat ini memiliki potensi tambang yang cukup besar. Kita berangkat dari Berapa persen? ini yang menjadi unggulan kita, terutama nikel dan emas juga sudah beberapa tempat juga ditemukan, termasuk daerah Taman Nasional Luringu dan sebagainya. Pertanyaannya Nah, bagaimana membuat ini akan menjadi permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Banyak dalam Galenje, ibu kota provinsi tambang emas. dan ini masif dan banyak bukan juga dilakukan oleh orang-orang lokal, tapi banyak dilakukan orang-orang yang memang di luar dari orang lokal. Nah, bahkan pemodalnya itu dari luar. Nah, ini barangkali yang harus kita menjadi perhatian kita. Dan di tempat-tempat lain ada spot-spot yang memang sudah terdata itu memiliki potensi yang tambang yang banyak. Dan itu satu. Yang kedua adalah persoalan bagaimana kita menyangkut isu mengenai lingkungan ya, isu lingkungan dan bencana. Memang tadi sudah dikatakan bahwa Sulawesi Tengah dengan geologi yang aktif, baik potensi hutan kita yang luar biasa. Ini juga seimbang. Mulai dari sarana pendidikan Kelompok ini tahu berapa ekspor? Jangan tahu-tahu. Ribut nanti ribut. Orang tol-tol Lampasio, kecamatan Lampasio. Di kebunnya sambil. Kelompok untuk bicara menyampaikan kesimpulan untuk dirumuskan oleh SC. Bukan kajian dan penelitian masalah kemasyarakatan untuk kemajuan umat. Kenapa kau nggak sebagai keputusan untuk mendorong kebijakan publik ini kebijakan publik yang
Jadi besok bikin di sini. Oh ini. dari sini. Ini kelompok paling kecil, Kak. Berapa? Anu, apa yang dibahas? Masalah infrastruktur, Hah? teknologi infrastruktur. Ah, itu bagus nih. Bidang paling membutuhkan paling banyak cuan karena infrastruktur perumahan. Infrastruktur. Iya. Boleh membangun Kebun tapi kopi. jangan lupa untuk memelihara. Oke. Nah, itu model di Indonesia kan? Iya. Kalau di luar negeri selalu harus ada maintenance. Oh ya. Di kita hanya bangun saja tidak ada maintenance. Beras mahal karena tidak bisa diangkut. Ya, aksesibilitas. Kalau di luar negeri satu kali bangun ratusan tahun baru. Itu kebun kopi ditertawakan kalau di luar negeri. Tidak ada terjadi. Cuma di Indonesia satu kali bangun ratusan tahun baru rusak. Kita alternatif kalau kebun kopi. Kita berharap. Biasa gedung ini. Jadi kalau tidak dipelihara juga ini. Dari Marimu. Karena gunung itu akan rata kalau ditambang. Ini saya khawatir karena ada izin-izin tambang di daerah Jazirah. Ya, daerah ini mudah putus gitu. Karena termasuk daratan yang sempit. Apalagi Gorontalo juga mengembangkan itu. Maka hancurlah komuni kita. Kemudian lahan yang sempit itu akan tidak bermanfaat lagi untuk aktivitas kita di masyarakat. Saya kira ini harus menjadi perhatian kami. Terima kasih. Jadi ada industri tambang yang legal dan ada ilegal. Ya, tetapi Dua-dua sistem yang rusak. ya, tapi yang saya sampaikan bahwa daerah Jazirah yang utara dari Sulawesi Tengah atau Parimus jangan sama sekali ada izin tambang. Misalkan kami Tidak boleh ada izin tambang, Kak. jangan ada izin tambang, jangan ada aktivitas tambang di sana. Karena daratannya itu sempit. Daratan sempit, penduduknya mau di mana lagi? Ini Pak Nur, masalah Saya punya tambang. perspektif Iya, berbeda ini. iya. Baik, supaya bagus, supaya Iya. juga bisa kasih Iya. pandangan terkait lingkungan. Komisioner KPU, Baik, terima kasih. lingkungan politik. Misalnya supaya saya hormati, jadi saya tertarik tadi Kak Fadli provinsi. bicara persoalan tidak boleh ada izin Provinsi. tambang. Saya justru Ketua, berpikir boleh izin Tumil. tambang, tetapi Bawaslu. tambangnya harus sustainable, komisioner. berbasis lingkungan. Karena kita juga tidak boleh kasih biar Tol-tol kekayaan itu. alamnya kita ini Kepiu cuma tol-tol itu. sampai kiamat saja di situ. Itu yang di Tapi sana, ya. kita harus kelola secara arif dan bijaksana dan untuk kesemakmurannya warga Sulawesi Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua terkait persoalan lingkungan, kurang dokumen seperti apa dokumen lingkungan yang tidak dibuat. Banyak sekali Kanur dan tim termasuk saya juga salah satunya yang membantu menulis terkait persoalan lingkungan sebelum di KPU. Nah, dokumen itu sangat rigid, berbasis JIS dan sebagainya. Banyak sekali pendekatan keilmuan yang kita ramu sehingga menghasilkan pokok pikiran yang didokumenkan. Tetapi pertanyaan yang besar akan muncul adalah apakah semua dokumen keilmuan tadi itu diterapkan oleh pemerintah dalam hal kadang dokumen ini tidak menjadi rujukan dalam hal mengambil kebijakan. Boleh tidak, misalnya KLS bilang di sini tidak boleh dibangun ini karena daya dukung daya tampungnya rendah. Tetapi apakah pemerintah berani untuk mengikuti dokumen itu? Itu jadi soal yang berikut. Apalagi kalau misalnya di situ ada intervensi politik yang masuk. Nah, ini jadi persoalan. Ini jadi persoalan. PR-nya adalah dokumen lingkungan sudah bagus, tinggal persoalan leadership juga yang menjadi pandangannya kita ke depan, konsennya di situ juga. Persoalan tambang saya pikir boleh kita ambil, tapi harus berbasis lingkungan karena kita tidak boleh juga biarkan kekayaan alam itu sampai kiamat di situ tidak dikelola juga, kan budget juga. Cuman pengelolaannya kemana? Saya punya pandangan begitu. Itu dia.
Nah, yang berikut juga adalah persoalan ketahanan pangan. Banyak wilayah kita ini yang kemudian tidak mampu menyediakan pangannya sendiri. Kasus beberapa bulan terakhir harga beras ini naik karena kita punya produksi gagal produksi atau turun produksi, kita masih mengimpor dari wilayah tetangga. Nah, PR selanjutnya adalah bagaimana kita mengurus pangan untuk teman-teman. Saya kira itu menjadi isu juga untuk ke depan bisa dibicarakan agar kita tidak tergantung dengan wilayah lain. Sudah selesai. Ya, poin pentingnya adalah pemerintah itu harus mengendalikan mana lahan-lahan sawah yang harus dilindungi, karena kita ketahui bersama bahwa ternyata sampai dengan hari ini banyak sawah yang sudah dialihfungsikan menjadi alih fungsi lahan menjadi perumahan BTN. Jadi rekomendasinya adalah pemerintah mengendalikan melalui kebijakan untuk melindungi lahan-lahan sawah. Kalau saya itu satu. Pak Nur, bisa saya bicara sebentar? Oh ya. Bantahan atau iya, keluar dia. Pak Nur. Masa di luar? Ya, program. Weh, sahabatnya beliau. Kalau nampak kerusakan di laut yang dilakukan oleh manusia. Iya. Jadi kalau nampak kerusakan di laut, Ya. Di darat. ulah dari manusia. Iya. Pulau manusia. Ulah manusia. Dasar yang sama yang kedua. Manusia juga. Eksploitasi. Selama saya tinggal di Palu sudah 40 tahun. Kita merasakan dari aspek iklim ya. Palu ini sekarang air ini semakin panas. Kadang-kadang saya merasakan ini panas di Palu ini kok hampir sama dengan di Mekah sudah panas. Karena itu kalau ada Palu maka itu pengaruhnya tidak terlalu besar. Kalau kita pindah ke Beliau sana, langsung membayangkan kita kami berdua berpulang ke sana. Iya. Kenapa ini? Ini ada dia bilang 256.000 Data ini, hektar hutan banyak di Sulawesi Tengah. 256.000 hektar hutan banyak di Sulawesi Tengah. Dipakai apa? Kalau setara dengan 18.000 lapangan sepak bola selama 200 tahun 2000. Sulawesi Tengah itu secara umum ya. 256.000. Pak Nur, Hutan setara dengan 18.000. Setelah kami melakukan diskusi yang sangat intens, khususnya untuk program kebetulan tadi topiknya ini Saya pernah diberitahu kita beberapa program yang makanya saya dapat berperan aktif dalam Kepada Mas Hijau. Untuk menjawab tantangan kita masuk ke dalam program pengembangan akan dilanjutkan agro sektor. Ketika nanti misalkan kita sudah membayangkan kelompok masyarakat yang berusia lansia akan menjadi kemudian kita persiapkan nanti semua orang warga dapat mungkin bicara semua tapi bisa menyiapkan segala kebutuhan sumber dari sektor pertanian itu semuanya bisa tersedia, dan saya yakin ke depan juga pasarnya itu bisa tersedia dengan baik. Saya kira di sini kita dengan Pak Dr. Yudi itu sudah mencoba menggagas untuk pengembangan peternakan misalnya. Jadi semua ini kalau kita kolaborasikan itu insya Allah akan bisa terwujud. Saya pikir itu tadi kesepakatan kami dengan teman-teman di kelompok 1 untuk memberikan kontribusi pemikiran yang positif untuk kemanfaatan kami ke depan. Yang usah. Makasih Pak. Dan pemerintah dari hasil diskusi kami melakukan 4 penjelasan. Yang pertama itu tentang destinasi wisata dan infrastruktur pendukung. Ini juga permasalahan Sulawesi Tengah. Karena Sulawesi Tengah ini untuk kita bisa melakukan
pasar tadi, Bumi yang bawa. Iya, karena dia waktu saya sudah di Miselan. Coba dia habis sholat subuh ya saya jemput, kesian dari Astar. Jadi kalau kecamatan kami di sini kita perlu melakukan inventarisasi dan pengenalan terhadap destinasi wisata yang bisa potensi nanti bermasalah tentang akses. Inventarisasi potensi wisata terbaik kita bisa akses kemana? Misalnya kita sediakan misalnya di Paisuko itu di Bandar bermasalah. Itu mungkin contohnya. Nah, yang ketiga, transportasi sebagai solusi sektoral ini juga bermasalah kita. Tadi saya bilang pada bagian awal, di sini ada 4 hal yang perlu didorong terkait dengan transportasi sebagai solusi sektoral ini dalam rangka untuk menjawab produksi pertanian, perikanan dan kelautan maupun pariwisata itu. Jadi lagi angka masalahnya selalu pada transportasi. Nah, yang keempat adalah transportasi dan disparitas regional. Mantap Rambu Putih. Ya. Karena yang kita temanya kita adalah kewirausahaan dan teknologi digital. Yang pertama yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana aspek kelembagaan bisnis. Nanti jalan ini kelembagaan bisnis itu adalah yang sesuai dengan apa daya saing kita, apa daya tarik kita, bagaimana supply demand. Artinya pilihan kita kelembagaan bisnis. Apakah itu PT, CB, koperasi atau apa? Yang kedua adalah bisnis plan dan model bisnis. Artinya sektor-sektor apa pilihan bisnis kita? Pertanian, Kelompok 5. Yes. Ya, semua ya. tidak cukup. Di dalam teori harus ada model bisnis. Cuma bukan itu. Ada apa model bisnis? Harus ada model-modelan. Tidak hanya sekedar rencana bisnis atau bisnis plan. Kelompok. Bagaimana implementasinya? Habis itu Adalah model bisnis. Apakah sesuatu agenda apapun dilakukan ke masyarakat sebagai konsumen atau kita melalui teknologi dan konsep Quran yang ketiga adalah bagaimana kerjasama bisnis dan permodalan. Kerjasama bisnis itu tidak lagi yang mulai sekarang ini kami atau kita punya modal sendiri, tidak boleh. Dia harus ada kolaborasi dan kerjasama dalam hal permodalan. Nanti jelaskan. Yang ketiga adalah bagaimana aspek teknologi digital dalam rangka mendukung bisnis. Ini ada 4 ya. Yang pertama aspek kelembagaan, yang pertama adalah bisnis plan dan model bisnis. Yang ketiga adalah kerjasama permodalan. Yang ketiga yang Bupati Kabupaten Sigi karena ya bisa dijemai tepuk tangan dulu. Salam untuk kami dari Kabupaten Banggai Pak Amirul Tamodeka. Kemarin kami sempat berfoto dengan beliau dan saya sempat mengucapkan Pak, saya ingin berfoto untuk kegiatan oh ya, mungkin saya sudah share video itu. Beliau juga aktivis kami di Kabupaten Banggai dan alhamdulillah tapi dijelaskan kepada kami bagaimana ekonomi yang sebenarnya harus kita laksanakan. Ya, tadi sudah saya juga pada draftnya Anda dan kami fokuskan di sini adalah keadilan ekonomi. Ya, kita berbicara tentang hilirisasi, tentang kemajuan teknologi ekonomi.
Inilah satu-satunya kelompok yang 2 orang dari State Committee ada di dalam. Inilah satu-satunya kelompok yang ada di Google. Inilah satu-satu kelompok yang sudah mengakui apa yang telah dirumuskan oleh State Committee itu sudah sangat baik, dan ini kita hanya memberikan kompilasi-kompilasi saja. Ya. Karena itu kita mulai satu-satunya kelompok yang ada di Indonesia. Ini kelompok terakhir, jadi kelompok ya. Gak usah bego. Tepuk pramuka. Ya, kelompok 5, kelompok perhatikan. Kami punya 2 landasan. Landasan yang pertama adalah landasan konseptual yang bunyinya begini. Development should respond community need. Pembangunan itu harus menjawab kebutuhan masyarakat. Yang kedua, development consensus of disaster and conflict. Pembangunan itu harus peka kepada bencana alam maupun bencana sosial. Karena itu, Oke, karena itu mohon maaf Pak Bupati, kami mendiskusikan apa yang Pak Bupati sebutkan tadi akan dibuka 10.000. Tetapi kami juga mengingatkan tentang kehati-hatiannya, karena pertanian itu ibunya bernama hutan. A forest is mothers of agriculture. Dan ini ayatnya. Silakan. Saya bacakan ayatnya. Kita bicara Hadis. firman Allah dalam Quran surat Al-Fatihah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aydin nas liyudhikahu alladhi aminu la'allahum yarji'un." Artinya bahwa telah kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh karena perbuatan daripada manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan mereka. Demikian atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk merumuskan apa hasil dari diskusi yang hampir semuanya anggota kelompok 6 salah bibir semua ya. Jadi susah juga. Jadi saya mau berangkat dari potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Pertama, potensi kita adalah memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi sekali, dan semuanya unik, endemik, dan ini harus kita jaga dan kelola dengan baik. Dan kita juga memiliki kawasan konservasi yang banyak. Yang kedua, laut kaya, terutama kalau terlihat terumbu karang dan sebagainya. Sumber daya hutan dan lahan pertanian, budaya masyarakat, rentan gempa yang setiap saat selalu kita rasakan, erupsi, tsunami, dan banjir longsor. Kemudian pengolahan sampah kita di mana-mana itu, pengolahan sampah dan limbah domestik mesti kita masih lemah. Dan ini harus kita kembangkan di setiap kabupaten bahkan. Dan di mana penduduk semakin tinggi dan limbah sampahnya itu kita semakin tidak terkendali. Boleh kita lihat di daerah-daerah hutan mangrove, hampir semua akarnya itu sudah tertutup oleh sampah. Kita mulai dari kelompok 1 sampai 5, dari kelompok 5 menyimpulkan adalah yang diperlukan saat ini oleh kami adalah kebijakan integratif bersinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Terima kasih.
Luar biasa. Luar. Perbaiki lagi. Semua yang rangkaian yang sudah dilakukan di 5 kelompok tadi, berharap semua poin-poin itu beri masukan akan kita rekapitulasi berkaitan dengan hasil pertemuan hari ini. Dikirim di grup ya, masing-masing penanggung jawabnya tadi. Berharap di grup besar, grup kami, biar semua juga ada di situ melihat, oh ini hasilnya. Grup rangkaian ada, tapi mungkin tidak masuk semua di dalam. Oke. Yang terbaik saja. Sebelum mengakhiri, karena kita mestinya isoma, ada satu hal yang perlu barangkali karena ini sudah menjadi rangkaian yang direncanakan. Adinda Dr. Yuni mau tidak mau harus bicara tentang operasi, tapi harapannya singkat padat kalau menyesuaikan, karena waktu jualan kalau ada ini semua anggota kami ini ada ruang-ruang yang sudah membubar dan sebagainya, menyesuaikan Adinda. Setelahnya baru kita tutup secara resmi kegiatan ini. Silakan. Karena saya didaulat untuk bicara masalah operasi, sebenarnya yang lebih hasil adalah teman-teman di ekonomi. Tapi karena saya juga sudah diminta oleh Kang Ketum untuk menyampaikan masalah ini, operasi, untuk semua yang sudah disampaikan mulai dari Kang Ketum sampai teman-teman tadi menyampaikan ini, satu jawaban. Bagaimana kita berhimpun ini sambil berkolaborasi, tapi kita mengembangkan bisnis berjamaah. Dan satu-satunya yang bisa dijawab dari bisnis itu adalah koperasi. Kenapa? Karena hanya koperasi yang pemiliknya adalah anggota. Ya. Sedangkan bisnis yang lain itu pemiliknya adalah individu. Nah, oleh karena itu saya menitipkan ini koperasi yang diberikan mandat kepada Badan Pengelola Usaha, dan 2 tahun kita coba cari apa yang bisa mewadahi ini semua, karena tadi itu disampaikan oleh kontribusi kami terhadap pemerintah daerah rasa-rasanya baru sebatas konsep. Nah, pertanyaan saya, apakah rekomendasi yang kita konsepkan pada hari ini akan menjadi bagian dari rumusan pembangunan daerah? Hal yang kecil mungkin yang sudah terlupakan, kayaknya penting audiens antara ND atau NDK ini dengan NDK ini, kemudian ke pemerintah daerah. Saya sudah masuk tahun keempat pegang NDK ini. Saya merasa bukan sudah ditinggalkan, tetapi rasanya NDK ini berkunjung ke NDK ini ya, dan bersama-sama audiens dengan pemerintah daerah. Karena pengaruh itu dari atas ke bawah itu menurut kami sangat penting. Yang punya bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Siti, yang saya hormati karena senior yang hadir di ruang ini untuk psikolog, saya kira perlu juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan rapat kerja MWI Sudin. Harapan kami yang pertama itu bahwa program kerja yang dikeluarkan dari rapat kerja ini itu banyak agenda program kerja, tapi saya ingin merusak program kerja yang konkret di bidang intervensi atau kewirausahaan. Karena kenapa saya sampaikan senior
bahwa kader-kader yang prominent di dunia birokrasi itu hampir menempati posisi-posisi penting dan begitu banyak kader-kader di dunia birokrasi. Yang kedua di dunia politik juga begitu. Itu banyak kader-kader kita hari ini posisi penting. Tapi yang hari ini yang kurang itu adalah di dunia bisnis. Harapan saya akan lahir pengusaha-pengusaha di kami. Nah, ada wadah tempat yang hari ini yang bisa menaungi kader-kader lainnya diwujudkan. Akan tetapi butuh motivasi, butuh dukungan yang full oleh kami. Karena kalau itu tidak, saya kira menjadi saja ada pengusaha-pengusaha yang menjadi Kabupaten Totoli. Keinginan kami termasuk kita Kabupaten Totoli itu cuma satu dari PW kami. Kita tidak butuh modal. Kita hanya butuh membuka jalan. Justru saya kita Kabupaten Totoli, kami Kabupaten Totoli itu justru jejaring yang kami buka untuk kelancaran bisnis kami itu justru tidak saya dapatkan di jaringan kami. Justru saya dapatkan di jaringan luar. Padahal potensi jaringan kami untuk di bidang bisnis luar biasa. Banyak sebelum kita misalnya di Kementerian Perdagangan. Justru saya tidak dapatkan. Saya mendapat dari Indonesia itu penghasil kelapa di Indonesia 10 penghasil kelapa di Indonesia itu Sulawesi Tengah menjadi urutan kelima. Nah diurut lagi itu Toyo itu kelima, si itu di urutan ke-6 penghasil kelapa. Nah saya dapatkan jaringan itu bukan dari kami. Hari ini saya ditangkap oleh pengusaha dari Kendari memberikan saya bendera untuk memasukkan kelapa di Cina. Kebutuhan kelapa yang dibutuhkan masyarakat ke Cina itu 50 ton. SC, mudah-mudahan tidak waktu berapa lama semua dokumentasi bisa diserahkan ke pengurus majelis. Bapak Ibu yang saya hormati Chandra Yunda, kita akan mengikuti acara penutupan rapat kerja wilayah KHI Sulawesi Tengah periode kepengurusan 2023-2028 untuk tahun 2025. Maka untuk secara simbolis koordinator SC akan menyerahkan hasil pleno kepada Ketua Umum Majelis Wilayah KHI Sulawesi Tengah. Kami persilakan. Menyaksikan. Ya, Pak Bupati. Masih pendamping sini Kak? Tahun 2005 dari SC kepada Ketua Umum MW disaksikan Pak Bupati Sigi. Makasih banyak Pak Bupati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus penutupan rapat kerja Majelis Wilayah KHI Sulawesi Tengah tahun 2020. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah sampai di penghujung rapat kerja dan dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Penasehat Majelis Daerah kami Kabupaten Sigi, Adinda Rizal Incenai, sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Sigi. Ini mantan Ketua DPR, kita katakan juga anggota DPR, Singabetina. Pak Bupati dia akan mendukung semua program yang ada di Kabupaten Sigi. Yang saya hormati dari MDFD, yang tadi sudah ikut memberi kontribusi terhadap proses
Kalau tadi dalam awal pembukaan kita menitikkan pada orientasi SDM yang akan mengisi pada seluruh level, seluruh profesi, dan kita menitikkan pada bidang entrepreneur. Seperti tadi di awal segmen entrepreneur itu tidak punya keterbatasan. Baik periode sudah menjelaskan tentang potensi beberapa akhir-akhir ini mulai banyak diekspor. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan. Program dari pemerintah nasional yang akan disahuti oleh program pemerintah provinsi dan kabupaten kota, yaitu tentang salah satu adalah hilirisasi. Sebelum hilirisasi ada kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan kedaulatan air. Di beberapa provinsi itu sudah dikembangkan. Kenapa aspek hilirisasi itu menjadi penting? Kita merespon dari dulunya. Jadi kalau dulu itu pada periode pemerintahan yang sebelumnya, hilirisasi dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Tapi TKDN-nya itu masih dibatasi sekitar 40-50% TKDN dari proses industri. Tapi pemerintahan ini karena apa? Yang lalu itu bahan bakunya itu masih impor. Misalnya kalau di farmasi, memang ada pabrik-pabrik farmasi, tapi dia punya sari dan lain sebagainya itu masih impor. Jadi misalnya sari buah, kemudian ada minyak ikan dan sebagainya, bahan bakunya itu masih impor. Itu juga industri, misalnya industri yang lain. Nah, karena itu kebijakan pemerintah itu adalah mendorong bagaimana program industri hulunya itu harus dari desa. Karena itu ada kampung nelayan daerah tadi itu akan disiapkan industri hulunya, kapal-kapalnya, dia punya apa namanya, dia punya storage dan sebagainya itu 80% hulu itu harus nelayan. Begitu juga di sektor pertanian dan perkebunan. Nah, pada posisi ini kita inginkan output daripada usaha dari teman-teman semua. Insya Allah ini akan kita sempurnakan, kita evaluasi dan akan kita implementasikan dengan teman-teman yang ada di ND. Akan ini menjadi trigger bagi pengembangan SDM dalam rangka merespon antisipasi kondisi demografi di 2020. Ada siklus perubahan kepemimpinan. 2029 itu adalah perubahan siklus perubahan kepemimpinan. Kita sudah sempat buat 1 tahun setelah proses sirkulasi kepemimpinan itu di semua lini, maka 2030 akan 70% dari kondisi demografi tidak menerima yang tertentu misalnya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari MDMD, kemudian dari pengurus wilayah kami, terutama dari rumah adinda saya Bupati Sidi yang hari ini berfasilitasi tentang Taman Daiganga dan gedung yang saya pikir hari ini ada di sini. Ternyata iya, luar biasa. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dapat kerja hadir suraya performanya ini sudah setengah saya katakan selesai. Terima kasih. Pak Bupati, mantap ya. Kasih banyak Pak Bupati.